Besok, tepat 10 November, Indonesia akan merayakan Hari Pahlawan. 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan karena banyaknya pejuang dan rakyat sipil yang gugur dan menjadi korban saat merebut kembali kedaulatan kemerdekaan Indonesia 10 November 1945. Di balik hari peringatan ini, apakah kalian tahu bagaimana sejarahnya? Merdeka! Ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia merayakan dengan penuh syukur dan sukacita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tetapi di beberapa daerah, rakyat Indonesia masih mengibarkan bendera secara sembunyi-sembunyi karena penjajahan Jepang belum sama sekali hilang. Setelah munculnya maklumat pemerintah pada 31 Agustus 1945 yang menetapkan mulai 1 September 1945 bendera nasional sangsaka merah putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia, gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tentara Inggris mendarat di Jakarta pada 15 September 1945, kemudian tiba di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Berkedok melucuti tentara Jepang, tentara Inggris datang ke Indonesia atas nama sekutu dengan membawa misi mengembalikan Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai jajahannya. Peristiwa ini dimulai ketika sekelompok pasukan Belanda di bawah pimpinan Mr. Ploegman pada malam hari 18 September 1945, tepatnya pukul 9 malam, mengibarkan bendera Belanda merah putih biru di tiang Hotel Yamato, sekarang bernama Hotel Majapahit, tanpa persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya. Hal inilah yang membuat para masyarakat Surabaya menjadi murka karena mereka menganggap orang Belanda telah menghina gerakan pengibaran bendera merah putih. Pada esok harinya, begitu kabar tersebut tersebar di seluruh kota Surabaya, sebentar saja jalan Tunjungan dibanjiri oleh arek-arek Surabaya. Mulai dari pelajar hingga pemuda dewasa, semua siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Presiden Sudirman, pejuang dan diplomat yang saat itu menjabat sebagai wakil residen Fukushiko Gunsekan, yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Shu, sekaligus sebagai residen daerah Surabaya pemerintah Republik Indonesia, datang melewati kerumunan massa, lalu masuk ke Hotel Yamato dikawal Sidik dan Haryono. Sebagai perwakilan bangsa Indonesia, beliau berunding dengan Mr. Ploegman dan kawan-kawannya. Mereka meminta agar bendera Belanda segera diturunkan. Dalam perundingan ini, Mr. Ploegman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan berlangsung memanas hingga Mr. Ploegman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Mr. Ploegman tewas dicekik oleh Sidik, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda, sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar Hotel Yamato. Haryono semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel, terlibat dalam pemanjatan tiang bendera. Bersama Kusno Wibowo, Haryono berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengereknya ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik merdeka berulang-ulang kali. Pasca kejadian ini, sejumlah bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya terus berlanjut. Bentrokan-bentrokan ini memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur, pada 30 Oktober 1945, sekitar pukul 8:30 malam. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya. Saat itu mobil yang ditumpangi Malabi juga terkena ledakan granat yang membuatnya terbakar hingga menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Kematian Malabi inilah yang menyebabkan pihak Inggris marah besar kepada pihak Indonesia. Pengganti Malabi, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansard, akhirnya mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara sekutu.
Disinilah arek-arek Surabaya berperang melawan sekutu untuk memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya. Terdapat 3 versi kejadian terkait terbunuhnya Brigjen Malabi. Sebuah situs Wikipedia menyebutkan kematian Malabi diakibatkan oleh tembakan seorang pemuda yang tidak dikenal ketika berusaha meredakan pertempuran antara pemuda Indonesia dengan tentara Inggris dan terkepung di gedung Internasio. Hal serupa juga disampaikan oleh Kapten R.C. Smith dalam sidang Mahkamah Militer Inggris yang menyebut bahwa Malabi tertembak oleh seorang pemuda Indonesia. Sedangkan pemuda tersebut akhirnya tewas oleh ledakan granat dalam mobil Malabi yang dilemparkan oleh pengawal sang jenderal. Tetapi ada pula yang percaya bahwa kemungkinan Brigjen Malabi tewas akibat tembakan salah sasaran, friendly fire, dari tentara Inggris sendiri. Hal ini disampaikan berdasarkan kesaksian dari salah seorang tokoh pemuda yang hadir dalam peristiwa tersebut. Menurut Sumarsono, Brigjen Malabi tertembak mati ketika baru keluar dari mobilnya hendak masuk ke gedung Internasio. Menurutnya, saat itu terjadi kontak senjata antara tentara Inggris dari dalam gedung Internasio dengan pihak pejuang Republik Indonesia dari luar gedung. Tentara Inggris melancarkan tembakan dari jendela-jendela gedung, sedangkan pejuang Indonesia membalasnya dari luar. Namun ketika Malabi diketahui tewas, pihak Inggris segera menuding pemuda Indonesia sebagai penembaknya. Dengan begitu, pihak Inggris juga punya dalih untuk menghukum para pemuda Indonesia di Surabaya.